Ya, materi statistika ini catatannya diambil dari materi 78 ya. Untuk pendahuluannya, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data ya, bisa berupa pengambilan, penyajian, pengolahan, dan penafsiran. Nah, data itu terdiri dari dua jenis. Bisa data berdasarkan sifatnya yaitu data kualitatif, bisa data berdasarkan angka yaitu data kuantitatif. Penyajiannya bisa ada dalam bentuk data tunggal, bisa juga dalam bentuk data kelompok. Seperti ini ada contoh 40 data. Misalkan ini adalah nilai ulangan matematika dari suatu kelas yang jumlah anaknya adalah 40. Nah, disajikan sebagai data tunggal seperti ini. Dari data tunggal ini bisa kita olah menjadi tabel distribusi frekuensi, yaitu setiap nilai kita urutkan dari kecil ke besar, kemudian kita tentukan jumlahnya atau frekuensinya. Nilai 56 ada 1, 2, kemudian 3, 4, ada 4. 60 kita cari ada 3. Ya, ini disebut tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi bisa kita ubah menjadi diagram batang. Ya, bentuknya seperti batang, makanya disebut diagram batang, di mana setiap nilai kita tulis di sumbu X dan kualitatif dan angka jumlahnya, frekuensinya kita tuliskan di sumbu Y. Nah, yang 56 jumlahnya 4, ya kita buat batang ini setinggi 4. 60 jumlah 3, kita buat setinggi 3 dan seterusnya. Bisa juga disajikan dalam bentuk diagram garis. Ya, berupa garis seperti ini, di mana kita dapat sumbu X-nya juga dari nilai, sumbu Y-nya kita dapat dari frekuensi. Kemudian tinggal kita hubungkan titik-titik frekuensinya ini, seperti ini. Bentuk lain yaitu bisa diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini kita ambil diagram lingkaran ini berupa sudut dan persentase yang bisa kita hitung. Ya, di sini warna-warninya dibuat beda, 56, 60 dan seterusnya, di mana mendapatkan persentase ini bisa dari perhitungan. Bisa dari perhitungan yaitu data ke 56. Maksudnya data 56 itu jumlahnya adalah 4 dari 40. Nah, kita kalikan 100%. Berarti dia ketemu 10%. Kalau akan digambar sebagai diagram lingkaran, kita harus menentukan sudutnya juga. Nah, di mana 4/40 sudutnya kita kalikan dengan 360. Dapat 36 derajat. Nah, 10% di sini misalnya ini ya. 56-nya di sini. Ini 10%. Kemudian ini yang 56 yang di sini 10%. Kemudian ini 60. Ini data yang nilainya 65, 70 ya dan seterusnya. Nah, untuk membentuk sudutnya ini perhitungannya dengan pengalihnya 360 derajat. Kemudian bisa juga dibuat diagram batang daun. Apa itu diagram batang daun? Diagram batang daun ini adalah kita ambil puluhannya. Jadi yang puluhannya angkanya 5. Nah, ada 5 berapa aja? 56. 56. 56, 56. Ternyata jumlahnya 4. Terus yang puluhannya 6. 60 ya. Ada 65 ya 6. 5. Terus ada 6 berapa lagi? Ternyata cuma ada 2 macam, 60 dan 65. Di sini cara bacanya gini. Ini kan 6, nolnya ada 3. Berarti 60, 60, 60. 65, 65, 65, 65. Jadi data yang nilainya 60 itu jumlahnya 3, yang data 65 jumlahnya 4. Nah, dan seterusnya. Itu juga dengan 70, 70, 70, 75 dan seterusnya. Nah,
dari data tunggal seperti ini, itu kita bisa buat menjadi data kelompok. Ya, data kelompok seperti ini. Kita bisa mengubah dia jadi data kelompok seperti ini. Nah, melalui langkah apa? Ada beberapa langkah yang harus dikerjakan dulu. 1, kita menentukan range atau jangkauan data. R ini adalah range, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi di sini nilai maksimum, nilai terbanyaknya kan 100. Nilai paling rendah kan 56. Nah, kita tentukan dulu range-nya. Ternyata 56. Oke, lanjut. Penentuan banyak kelas. Nah, kita tuh mau nentuin banyak kelasnya ini loh. Kelas itu ini. Nih, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kok bisa ya dikelompokkan bisa jadi 5 kelas? Nah, itu ada rumusnya. Untuk menentukan jumlah kelas, yaitu rumusnya K, kelas, sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Jadi 3,3 ini memang udah masuk di rumusnya gini ya. N itu banyak data. Tadi kan jumlahnya datanya 40. Nah, ini 3,3 kalau dikalikan log 40 ketemunya 5,28. 5,28 tambah 1, 6,28. Kita bulatkan menjadi lebih kecil. Pembulatan ke bawah ya. Jadi kelasnya harusnya ada 6 kelas. Benar nggak tadi 6 kelas? 2, 3, 4, 5. Loh, kok cuma 5? Tunggu, ada apa? Kenapa cuma 5? Nah, terus kita tentukan dulu panjang atau lebar kelas. Caranya range yang kamu dapat 56 tadi, kita bagi dengan jumlah kelas. 56 dibagi 6. Ketemunya 9,33. Kita bulatkan ke bawah lagi. Ketemunya 9. Nah, kemudian kalau udah dapat data ini banyak kelas dan range, kita bisa ubah ke bentuk kelompok. Kalau 56 sampai 64 ada berapa ya? Ini 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Nah, ternyata di sini benar ya, lebar kelasnya ada 9. Yang dimaksud lebar kelas tadi, yang kita hitung range bagi jumlah kelas, itu kita untuk nentuin ini. Tadi kan nilai paling kecil 56. Jadi biar jadi ada 9, nilai kelasnya lebar kelasnya 9, itu berarti 56 sampai 64. Lanjutkan 65 sampai 73. Nah, bukan ditambah 9 loh ya. Kita hitungnya 56, 57, 58, 59, 60 dan seterusnya sampai 64. Kalau ini dikurangi kan kalian ngira 8 ya, padahal 56-nya harus dihitung. Nah, jadi ini lebar kelasnya sudah oke, udah 9. Nah, ternyata kalau kita buat 99, 82, 83 sampai 91, 92 sampai 100, ternyata 5 kelas sudah cukup. Ya sudah, enggak apa-apa. Kita buat sekian. Nah, untuk frekuensinya dapat dari mana? Ya, tadi kan udah ada penyajiannya data kan, 56 sampai 64 tadi berarti 4 tambah 3 kan. Terus 65 sampai 73 berarti ada 4 tambah 6. Nah, ada 10. Jadi kita ambil dari situ ya. Seperti ini. Nah, jadi data tunggal banyak tadi bisa kita ubah jadi data kelompok. Nah, unsur-unsur apa sih yang ada di sini yang harus kalian tahu? 1. Batas bawah. Batas bawah merupakan nilai terkecil ya dari suatu interval. Nah, kalau seperti ini batas bawahnya berapa? Batas bawahnya ya 56. Batas atasnya, nah ini bawahnya ini batas atas. Batas atasnya ya 64. Ya, batas bawah adalah nilai terbesar dari suatu interval. Nah, ada lagi nilai tengah interval. Nilai tengah ya berarti misal ini yang dicontohkan data ke 65 sampai 73 ya. 65 tambah 73 dibagi 2. Temu 69. Nah, ini nilai tengah. Biasanya nanti dikasih simbol XI. Dikasih simbol XI. Kemudian ada istilah tepi bawah.
Apa itu tepi bawah bedanya sama batas bawah? Kalau tepi bawah itu batas bawah masih kamu kurangi dengan setengah. Nah, yang di sini yang contohkan 65 sampai 73. Jadi batas bawahnya 65 kamu kurangi setengah. 64 setengah. Di tepi atas itu adalah batas atas, kita tambah setengah. 73 ditambah setengah, 73 setengah. Ada lagi panjang kelas. Panjang kelas itu adalah panjang interval kelas. Sebenarnya kita udah cari yang K tadi loh. Yang rumus kelas ini tadi. Nih. Ini panjang kelas 9 ya. Tapi kalau misalnya sudah tersaji data kelompok seperti ini, kita bisa tentukan panjang kelas dengan cara mengurangi tepi atas kurangi tepi bawah. Jadi bukan batas atas kurangi batas bawah, karena nilainya akan beda dengan tepi atas kurangi tepi bawah. Ya, ada lagi bentuk lain tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, kalau itu tadi kan tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Nah, kalau ini bisa juga disajikan dengan frekuensi kumulatif. Apa itu bedanya? Kumulatif itu adalah kumpulan. Nah, kalau ada dua juga, bisa kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kalau kumulatif kurang dari, nilai yang digunakan adalah tepi atas tiap kelas. Jadi dari data ini tadi, tepi atas data pertama adalah 64,5. Data yang kurang dari 64,5 jumlahnya 7. Kemudian data yang kurang dari 73,5 jumlahnya adalah 7 tambah 10. 17. Data yang kurang dari 82,5 jumlahnya 7 tambah 10 tambah 9. 26. Dan seterusnya. Nah, kalau yang lebih dari, kita pakainya tiap data itu adalah tepi bawahnya. Jadi, tepi bawah yang ini tadi kan 55,5. Nah, yang lebih dari 50,5 berapa? Yo, semua ini 40 data. Yang lebih dari 65,5. Yang lebih dari 64,5. Berarti 10 tambah 9, 19 tambah 11, 30, 33. Ya, jadi bedanya itu kalau kurang dari berarti yang dipakai tepi atasnya, kalau lebih dari yang dipakai tepi bawah. Nah, dari data kumulatif ini, frekuensi kumulatif, kita bisa buat yang namanya ogive. Nah, ada ogive positif dan ada ogive negatif. Ogive positif itu didapat dari yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang ini. Nih. Ya, jadi tadi kurang dari 64,5. Kita buat mulai dari 5,5. Itu 0 jumlahnya. Yang 64,5 tadi jumlahnya kan 7. Nih, 7 ya. Kita tarik garis ini 7. Yang kurang dari 7 3,5. Kurang dari 82,5. Nah, terus ini ada lagi ogive negatif. Ogive negatif itu kita dapat dari yang kumulatif lebih dari yang ini. Jadi awalan 40, 23 ya, untuk lebih dari 55,5. Nah, 40 kemudian menurun. Ya, jadi positif bentuknya nanjak naik, negatif bentuknya menurun. Ada lagi nih, ini diagram batang. Bisa kita buat diagram batang dengan cara penulisannya tepi bawah sampai tepi atas tiap data. Jadi masing-masing frekuensi kita gambarkan di sini. Dari yang ini tadi ya. Kita gambarkan di sini. Kita tarik seperti batang ya, nama lainnya ini histogram. Tapi ini bentuknya berdekatan ya, nempel ya. Karena ini kan tepi atasnya kelas pertama menjadi tepi bawahnya kelas kedua. Tepi atasnya kelas kedua menjadi tepi bawahnya kelas ketiga dan seterusnya. Ya, sampai kelas kelima kita gambar. Ada histogram. Kemudian sekarang kita masuk ke poligon frekuensi.
Seperti halnya data tunggal, di sini juga ada data yang bentuknya seperti garis. Nah, seperti ini. Nih, poligon frekuensi, data yang diperlukan adalah nilai tengah tiap kelas. Ya, jadi nilai tengahnya. Kalau tadi datanya kan ada 56 sampai 64. Jadi nilai tengahnya berapa? 56 tambah 64 bagi 2, yaitu 60. Kenapa ini digambarnya dari 51? Nah, ini kita cari yang 0. Kok bisa dapat angka 51? Tadi kan pertama 60, padahal kan lebar kelasnya kan 9. 60 kurangi 9. Nah, 69 dapat dari mana? Sebenarnya kalian tinggal nambah 60 tambah 9 boleh, atau kalian mau hitung lagi juga boleh. 65 tambah 73 bagi 2. Ketemulah 69 dan seterusnya. Nah, terus titik-titik batasnya ini adalah frekuensi dari masing-masing kelompok. Kita dapatnya dari sini. Ya, seperti itu penyajian datanya. Untuk selanjutnya itu adalah pengolahan data, yaitu bisa ukuran pemusatan. Pemusatan itu min, median, modus, kuartil. Dan bisa juga ukuran penyebaran. Penyebaran data itu terdiri dari range, hamparan, simpangan kuartil, langkah, pagar luar, pagar dalam, dan sebagainya. Kita ketemu di video selanjutnya.